Nah, sekarang kita masuk ke acquisition revenue expense yang kedua, yakni tentang eliminasi dividen. Tadi kan kita belajar sebelumnya itu eliminasi akuisisi ya. Sekarang kita belajar eliminasi dividennya. Nah, ketika eliminasi dividen ini sebenarnya nggak ada perubahan jurnalnya. Kalau akuisisi kan tadi ada tambahan jurnal terkait akun revenue, akun expense, dan akun dividen S. Nah, untuk yang metode eliminasi dividen ini nggak ada perubahan jurnalnya. Jurnalnya itu masih sama. Untuk yang metode cost masih menggunakan dividen income dan dividen S. Sedangkan untuk yang metode equity itu masih menggunakan income from S, dividen S, dan juga investment in S. Kayak gitu. Jadi masih sama untuk jurnalnya. Sementara itu untuk NCI-nya, NCI expense dan NCI ending itu juga masih sama. Nah, yang berbeda itu adalah angka-angkanya, angka-angka dari masing-masingnya, angka dari dividen, angka dari income from S, dan juga angka dari NCI expense-nya. Untuk eliminasi dividen yang menggunakan metode cost dan metode equity, itu menggunakan tanggal setelah akuisisi semua. Nah, untuk NCI-nya itu yang menggunakan tanggal setelah akuisisi hanya NCI expense-nya. Kenapa? Karena dividen S-nya itu menggunakan tanggal setahun full. Jadi dividen S-nya itu nggak peduli nih dia mau diakuisisi tanggal berapapun, dia tetap bakal ngakuin dividen untuk NC-nya itu full setahun, kayak gitu. Nah, tadi kan berarti kita udah tahu nih, ada dua jenis periode yang kita pakai untuk perhitungan eliminasi dividen. Yang pertama setelah akuisisi sama sepanjang tahun. Yang sepanjang tahun itu hanya untuk dividen S si NCI, kayak gitu ya. Nah, berarti sekarang kita coba pakai soal yang sama, kita eliminasi dividennya. Kalau kita pakai metode cost, berarti kita akan menjurnal dividen income pada dividen S sebesar 20. Kenapa 20? Ini dapat dari 25 juta yang 1 Oktober dikali sama 80%. Karena setelah tanggal akuisisi kan. Nah, setelah itu kita jika ingin mencatat NCI-nya, maka NCI expense, NCI ending, dan dividen S-nya sebesar demikian. Dapat dari mana aja angkanya? Yang pertama, untuk yang NCI expense-nya ini kan kita itu setelah akuisisi ya. Nah, apa aja yang mempengaruhi NCI expense? Kalau teman-teman masih ingat di review pertama dari materi transfer kepemilikan itu ada banyak kan. Nah, secara general ini kan transaksi general. Berarti yang general itu ada apa aja? Yang pertama itu ada net income dan juga ada amortized expense, kayak gitu. Nah, net income-nya itu yang dihitung juga setelah akuisisi aja. Jadi 150 dikurang 90 itu kan kita dapat 60. Nah, itu kita kali 9 per 12 mulai dari bulan April sampai Desember. Nah, jangan lupa dikali sama 20% karena persentase minoritas. Setelah itu didapatkanlah 9 juta. Habis itu jangan lupa dikurangi sama amortized expense karena patennya itu dia ada di sisi debit kan. Oleh karena itu harus dikurangi sama amortized expense. Nah, caranya masih sama. 30 juta tadi kan kita dapat paten 30 juta. Itu kita bagi sama masa manfaatnya 5 tahun. Nah, tapi ini amortisasinya itu nggak setahun full karena akuisisinya kan di bulan April. Jadi ini amortisasinya parsial dia. Makanya kita kali 9 per 12 juga. Nah, jangan lupa setelah itu kita kali sama persentase minoritas. Didapatlah 0,9 atau 900 juta. Nah, oleh karena itu setelah itu dikurang 9 dikurangi 0,9 dapatlah 8,1. Nah, setelah dapat 8,1 kan nanti NCI endingnya ini kita menyesuaikan kan. Berarti kita hitung dividen S-nya. Dividen S-nya kita hitung dari mana? Dari secara keseluruhan. Berarti 25 kita kali 2, 50. 50 kita kali sama 20% kepemilikan saham minoritas. Didapatlah 10 juta. Nah, karena selisihnya itu kurang di debit, makanya NCI endingnya kita taruh di debit sebesar 1,9. Seperti itu untuk jurnal eliminasi dividen, metode revenue, dan metode expense. Jadi ada dua periode yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, untuk dividen S, baik menggunakan metode cost maupun metode equity. Untuk yang untuk induk ya, itu menggunakan periode setelah akuisisi. Sedangkan untuk si NCI itu NCI expense-nya menggunakan periode setelah akuisisi, sedangkan dividennya menggunakan periode sepanjang tahun. Seperti itu. Jadi ada dua perbedaan periode ya.